Shalom teman-teman yang dikasih Tuhan, bertemu kembali dengan saya Kersogo di channel ini. Di kesempatan ini saya akan mengajak kita menyaksikan video dari Bapak HTD. Beliau ini adalah seorang pendeta ya, nama lengkapnya Henry Tandianta. Tetapi pengajaran beliau ini berbeda dengan ajaran di dalam kekristenan ya, karena Bapak ini penganut oneness. Oneness itu adalah dia percaya bahwa Yesus adalah Bapa, Bapa adalah Yesus, Roh Kudus adalah Yesus. Jadi ini adalah penganut oneness dan ini tidak sesuai dengan iman kekristenan. Ada beberapa hal yang dia nyatakan di dalam videonya terkait dengan Yesus tidak bangkit pada hari Minggu. Dia katakan Yesus bangkit itu pada hari Sabtu. Mari kita simak cuplikan video berikut ini. Yesus tidak pernah bangkit hari Minggu. Kalau ada pengajaran di gereja yang mengatakan Yesus bangkit hari Minggu, Anda nggak bisa baca Alkitab. Perhatikan baik-baik Matius 28 ayat 6. Kejadiannya pagi-pagi subuh, Minggu pagi-pagi. Ya mungkin jam 5:30-6 begitulah. Maria Magdalena dan Maria Yakobus dan Salome itu menurut di kitab Markus, kan dia habis beli rempah-rempah itu hari Jumat lalu meminyaki Yesus, maksudnya mau dilanjut hari Minggu, kan hari Sabtunya Sabat ya. Beli rempah-rempah hari Jumat di dalam Markus 16 ayat 1, merempah-rempahi ya, disisain untuk hari Minggu ya. Minggu pagi-pagi dia datang, lalu malaikat berkata apa? Ia telah bangkit, artinya bangkitnya tidak Minggu. Kapan? Sabtu malam. Kita sudah hitung. Tidak pernah ada Yesus bangkit hari Minggu. Hari Minggu adalah diketahui kubur kosong, tapi bangkitnya Sabtu malam, menggenapi Matius 12 ayat 40 harus 3 hari 3 malam. Ya. Jadi tidak pernah ada ya Yesus bangkit hari Minggu. Kalau hari ini kamu masih memberitakan Yesus bangkit hari Minggu, kamu membuat penyesatan 2000 tahun. Ya. Back to the scripture, kembali ke Alkitab. Alkitab menulis apa? Malaikat berkata, ia telah bangkit. Tadi malam bangkit. Ya, kubur diketahui kosong Minggu pagi-pagi. Mungkin masih ya 5:30 begitu. Kubur sudah kosong, tapi bangkitnya mana? Ia telah bangkit, itu jawaban malaikat itu. Ya, itu bagian pertama yang harus kita tanggapi dulu ya. Jadi Pak Henry Tan ini mengatakan bahwa Yesus itu bangkit pada hari Sabtu malam, bukan pada hari Minggu ya. Lalu dia kutip ayat Alkitab di dalam Matius pasal 28 ayat yang ke-6. Yuk kita simak yuk ayatnya. Matius pasal 28 ayat yang ke-6 ya. Tapi saya mau baca supaya lebih jelas dari ayat 1 ya. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur Yesus. Jadi setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar, Maria dan Maria yang lain pergi melihat kubur Yesus. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Jadi pada waktu di hari pertama minggu itu terjadilah gempa bumi yang sangat hebat karena malaikat Tuhan turun dari langit. Lalu ayat 3, wajahnya bagaikan kilat dan pakaian putih bagaikan salju. Lalu ayat 4, dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, maksudnya Maria dan juga Maria yang lain, janganlah kamu takut, sebab aku tahu bahwa kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Maka ayat 6, ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring. Jadi ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit. Jadi Pak Henry Dianta tadi dia nggak percaya bahwa Yesus itu bangkit pada hari Minggu. Dia mengatakan di dalam video tersebut bahwa Yesus bangkit pada hari Sabtu malam. Aneh ya.
Nah, kalau kita perhatikan teman-teman, kata malaikat itu ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya kepadamu, ya. Ya. Berarti kita harus melihat bahwa kebangkitan Yesus itu sudah diberitahukan oleh Yesus sebelumnya. Misalnya kita lihat di dalam Lukas pasal yang ke-18 ya. 18 ayat 33. Kita mulai baca di ayat 32 saja ya, supaya lebih dapat gambarannya. Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu berkata kepada mereka, sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan segala sesuatu yang ditulis oleh para nabi mengenai anak manusia akan digenapi. Sebab ia akan diserahkan kepada bangsa yang tidak mengenal Allah, diolok-olok dan dihina dan diludahi. Lalu ayat yang ke-33. Dan mereka menyesah dan membunuh dia. Dan pada hari ketiga, ia akan bangkit. Jadi di hari pertama minggu itu, maka Yesus bangkit. Ya, jadi jelas di dalam Alkitab itu di hari pertama ketika Maria ingin melihat kubur Yesus, dan dalam perjalanan itu Alkitab mencatat terjadilah gempa. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Yesus bangkit pada hari Minggu. Nah, kalau kita hitung hari yang ketiga dia bangkit, itu berarti hitung mundur dia wafatnya di hari Jumat. Nah, kita juga harus mengerti cara orang Israel menghitung hari ya. Nah, ketika dikatakan Yesus bangkit pada hari ketiga dan tepatnya di hari Minggu, di hari pertama minggu itu, maka kita harus hitung mundur. Hari pertamanya kapan? Ya jatuhnya di hari Jumat. Nah, orang Israel itu ketika waktu sudah masuk di hari Jumat, maka hitungannya secara penuh itu dihitung 1 hari. Lalu Sabtu juga 2 hari, dan Minggu itu juga dihitung 3 hari. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa Yesus bangkit di hari yang ketiga, ya, pada hari Minggu. Jadi adalah salah kalau mengatakan Yesus bangkit pada hari Sabtu malam, ya. Itu perkataan yang tidak benar. Kita lanjut ya. Very clear Bapak Ibu Saudara, memang blunder penyesatan luar biasa yang dilakukan oleh Tritunggal, ya. Siapa bisa bantah bahwa Yesus tidak pernah bangkit hari Minggu? Yesus bangkitnya Sabtu malam. Diketahui kubur kosong hari Minggu. Yes, itu benar. Ya, jadi Pendeta Henry Tandianta ini, dia sangat sakit hati dengan orang Kristen yang percaya Allah Trinitas atau Allah Tritunggal. Karena memang konsep Allah Tritunggal itu mengcounter atau membuat doktrin oneness yang dipercayai oleh Bapak ini itu jadi tidak benar ya. Karena memang kebenaran di dalam konsep Allah Tritunggal itu sangat jelas, dan itu formulanya, penjelasannya jelas sekali di dalam Alkitab. Jadi di video tersebut dia sangat tidak suka dengan orang Kristen yang percaya Tritunggal ya. Ya, demikianlah tanggapan sederhana saya terhadap apa yang disampaikan oleh Pak HTD. Tuhan memberkati. Shalom.